Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik rekan-rekan media yang saya hormati dan banggakan, hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait situasi gangguan Kamtibmas. Yang pertama, terkait dengan surat telegram mutasi. Hari Senin 26 Juni 2023, Polri telah melakukan sejumlah rotasi jabatan di tingkat pejabat tinggi, perwira tinggi Polri. Salah satunya adalah Bapak Wakapolri, nantinya akan dijabat oleh Kabareskrim Polri, Komjen Pol Dr. Andes Agus Andrianto, SHMH. Dan Wakapolri Bapak Komjen Pol Profesor Gatot Edi Pramono MSI menjadi Pati Mabes Polri dalam rangka memasuki masa pensiun. Ada sebanyak 539 personil yang dimutasi. Adapun beberapa rotasi Polri antara lain Wakapolri akan dijabat oleh Komjen Pol Dr. Andes Agus Andrianto, SHMH. Kabareskrim akan dijabat oleh Komjen Pol Dr. Andes Wahyu Widada, MPil. Kabaintel Kampolri akan dijabat oleh Komjen Pol Dr. Andes Suntana, MSI. Asop Kapolri akan dijabat oleh Irjen Pol Dr. Andes Ferdianto Iskandar Biti Caca, MHum. Adapun rotasi Kapolda diantaranya, Kapolda Sumatera Utara akan dijabat oleh Irjen Pol Dr. Andes Agung Setia Imam Effendi, SH, MSI. Kapolda Sulawesi Barat akan dijabat oleh Irjen Pol Dr. Andes R. Adang Ginanjar, MM. Kapolda Bali akan dijabat oleh Brigjen Pol Ida Bagus Kadek Putra Narenda, SIK. Adapun rotasi Wakapolda diantaranya, Wakapolda Sulawesi Tengah akan dijabat oleh Brigjen Pol Suseno Nurhandoko, SIK. Wakapolda Bengkulu akan dijabat oleh Brigjen Pol Dr. Andes Agus Salim. Wakapolda Maluku Utara akan dijabat oleh Brigjen Pol Samudi, SIK, MH. Wakapolda Kepulauan Riau akan dijabat oleh Brigjen Pol Asep Saprudin, SIK. Wakapolda Kalimantan Barat akan dijabat oleh Brigjen Pol Roma Hutajulu, SIK, MSI. Wakapolda Bali akan dijabat oleh Brigjen Pol Dr. I Gusti Kadek Budi Haryasana, SIK. Itu beberapa pejabat Pati Polri, Kapolda dan Wakapolda. Yang lainnya ada 539 secara keseluruhannya. Kemudian yang ketiga, update terkait penanganan hukum terhadap pelaku TPPO Satker Bareskrim Polri dan Polda jajaran. Bahwa sesuai petunjuk Bapak Kapolri, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, MSI, saat ini Polri menindak tegas terkait tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan hasil ANEP perdagangan penanganan TPPO Satker Bareskrim Polri dan Polda jajaran periode 5 sampai 25 Juni 2023 adalah sebagai berikut. Sampai tanggal 25 Juni laporan polisi sebanyak 536 laporan. Kemudian jumlah korban TPPO sebanyak 1.200
789 orang yang telah diselamatkan. Kemudian jumlah tersangka pada kasus TPPO ini sebanyak 623 tersangka. Modus yang dilakukan masih 4. Yang pertama adalah pekerja migran ilegal atau pembantu rumah tangga sebanyak 396, ABK 9, PSK 147, dan eksploitasi anak sebanyak 35. Saya akan menyampaikan beberapa contoh beberapa penanganan TPPO yang dilakukan baik oleh Barreskrim Polri dan Polda jajaran. Antara lain sebagai berikut: hasil ANEP di tanggal 24 Juni 2023. Polda Jawa Timur, penanganan kasus TPPO prostitusi online yang marak terjadi di tengah masyarakat di wilayah hukum Polres Madiun. Polri melakukan penangkapan terhadap pelaku atau tersangka atas nama N bin S yang diduga telah melakukan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO sebagai mucikari. Pelaku menjual perempuan garis miring istrinya sendiri, saudara SF, untuk dijadikan PSK dengan diberi bayaran Rp200.000 dan pelaku mendapatkan komisi Rp100.000. Kemudian contoh di Polda Sulawesi Selatan. Polri telah berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO tidak hanya kepada orang dewasa saja, namun juga tindak perdagangan terhadap anak atau persetubuhan dengan cara korban bersama dengan pelaku telah melakukan persetubuhan dengan transaksi Rp500.000. Kemudian Polda Banten berhasil menangkap saudara M alias B terkait kasus TPPO mempekerjakan saudari A menjadi asisten rumah tangga di negara Saudi Arabia dengan dijanjikan gaji sebesar Rp5 juta. Namun setelah diberangkatkan ke Saudi Arabia, saudari A tidak mendapatkan gaji selama 3 bulan, serta handphone, KTP, dan ATM disita oleh pihak agensi. Kemudian yang bersangkutan atau korban telah dipulangkan ke Indonesia. Selanjutnya korban melaporkan kejahatan tersebut ke SPKT Polda Banten, sehingga Polda menindaklanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap saudara M alias B. Kemudian Polda Maluku, tim Satgas TPPO Polres Kepulauan Aru telah melakukan tangkap tangan di salah satu tempat hiburan atau karaoke milik saudari K dan mendapati 2 wanita dan 2 orang laki di dalam satu kamar yang berbeda. Setelah dilakukan wawancara, 2 pasangan tersebut tidak memenuhi hubungan selayaknya suami istri. Kemudian 2 laki-laki tersebut merupakan tamu tempat hiburan tersebut. Setelah mengonsumsi minuman keras, 2 wanita ini diminta untuk melayani hubungan. Berikut terkait kasus pelecehan verbal terhadap saudari AAFS. Saudari AAFS telah dimintai keterangan atau klarifikasi terkait kasus yang menimpanya hari Kamis beberapa waktu yang lalu, tanggal 22 Juni 2023. Kemudian hari ini, Senin 26 Juni, penyidik akan memintai keterangan saudara SF sebagai saksi. Di kasus ini masih bersifat pengaduan ya, atau dumas. Kemudian yang berikut update terkait dugaan kasus KDRT saudara BY. Saat ini Polri sedang koordinasi untuk rekam medik dan meminta visum
psikiatrik ke Rumah Sakit Keramat Jati. Kemudian penyidik akan saya ulangi, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi ya. Saksi itu adalah saudara BY sendiri, kemudian istri dari saudara BY, kemudian driver yang mengantar saudara BY ke Bandung, kemudian istri driver, kemudian anak dari saudara BY, dan salah satu resepsionis hotel di Bandung. Demikian rekan-rekan informasi yang kami sampaikan terkait yang Zaitun tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kabar Reskrim, dan terkait PSSI atau sudah disampaikan oleh Bapak Kapolri dan Bapak Ketum PSSI. Ada pertanyaan? Silakan. Baik ya, terkait dengan dugaan penjualan ginjal atau organ tubuh itu ditangani oleh penyidik Ditkrimum Polda Metro Jaya ya. Dan tahapnya masih tahap penyelidikan. Mungkin untuk lebih detailnya teman-teman bisa tanyakan ke penyidik Ditkrimum Polda Metro Jaya. Nanti akan kami sampaikan ya. Jadi telegram mutasinya baru tadi ya. Itu sesegera mungkin kita sampaikan kepada rekan-rekan. Masalah kapan pelaksanaan sertijab nanti kita sampaikan. Cukup? Cukup ya? Ya, satu lagi ya. Ya, nanti kita tanyakan ke Propam ya, yang rumah kemarin ya. Baik, terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.